warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, para hadirin sidang jamaah subuh yang paling kita cintai. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bahwa Ramadan hampir meninggalkan kita. Bahkan hanya menghitung beberapa hari lagi Ramadan ini sudah berlalu. Kalaulah kita diberikan umur panjang dan kesempatan, insya Allah kita bisa berjumpa di tahun depan. Tapi kalau Allah tidak berikan umur panjang, sama dengan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir yang bisa kita nikmati. Apa yang kita nikmati dalam Ramadan adalah sesuatu keberkahan yang mungkin tidak akan kita temui di bulan-bulan lain. Kalau bulan-bulan lain seperti biasa ibadah kita kepada Allah, namun nilainya jauh lebih bagus ketika melakukan dalam bulan Ramadan. Seseorang yang bersedekah misalnya di bulan Ramadan, maka orang tersebut akan diganda-gandakan pahala oleh Allah. Seseorang yang bersedekah di luar Ramadan, maka mungkin keberkahannya tidak mampu menyaingi sesuatu ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Bahkan dalam satu hadis Nabi sampaikan, bila Ramadan sudah berada di penghujung, bila Ramadan sudah mulai hampir redup, hampir meninggalkan kita, maka saat itu menangislah para malaikat. Kenapa menangis? Musibatin li ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah musibah ketika Ramadan berlalu terjadi ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Dengan berlalunya Ramadan, satu musibah kita temui. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah sediakan bulan ini untuk bulan taubatnya hamba. Sebagaimana kita tahu, seseorang yang merasa gembira, senang, bahagia di awal-awal menyambut Ramadan saja sudah Nabi jamin haramallahu jasada 'alan niran. Orang yang hatinya gembira, senang, bahagia ketika Ramadan datang, dia mencoba untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki kualitas ibadahnya, maka orang tersebut sudah diharamkan dari api neraka. Apalagi di saat bulan suci Ramadan yang telah kita lalui 24 hari, tentunya ibadah kita meningkat kepada Allah. Ibadah kita takwakan, dan ketakwaan kita tingkatkan kepada Allah. Tentunya orang-orang yang seperti itu yang dirindukan oleh surga. Bahkan ada hadis Nabi yang lain, ada 4 kelompok yang sangat dirindukan surga. Salah satu dari 4 kelompok tersebut adalah orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Makanya sebuah keniscayaan, seandainya bulan Ramadan ini tidak kita ambil momentum baik-baik, sebuah keniscayaan, seandainya Ramadan tahun ini kita biarkan dia berlalu tanpa amal ibadah yang kita tambah, tanpa ketakwaan dan kualitas ibadah yang kita kerjakan, berarti kita termasuk orang-orang yang merugi terhadap diri sendiri dan terhadap apa yang telah Allah berikan kesempatan bagi kita. Karena dalam tentera Ramadan ke merumpok, kalaupun merumpok, kadang ibadah kita tidak sekuat tahun ini. Mungkin bapak-bapak lun yang berusia gejok dari Allah 60 tahun, di Ramadan ini kita masih bisa sholat malam, masih bisa membaca Al-Quran, masih mampu mengerjakan tarawih hingga witirnya penuh. Tapi belum tentu Ramadan depan kita diberikan kesempatan yang sama. Atau yang muda-muda, tahun ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan tekun dan penuh. Belum tentu, andai pun engkau diberikan umur panjang, andai pun engkau diberikan nanti kesempatan di tahun yang akan datang,
belum tentu kesempatan itu bisa kita manfaatkan. Kadang kata kita, kadang kahan pahle tu, kadang gaki tu kamu kilah, atau jaro tu patah, atau mata tu kamu rambut. Berarti kesempatan-kesempatan yang Allah berikan inilah yang sepatutnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun umur mungkin tinggal 4 atau 5 hari ke depan, usahakan manfaatkan Ramadan ini dengan sebisa mungkin. Momentum Ramadan jangan sampai berlalu, tok buku singo, ternyata Ramadan kita kosong. Karena Ramadan ini kan ibaratnya perahu punya ke orang Tuhan. Bukanlah orang Tuhan perahu yang sudah ada di dermaga. Orangnya mau tidak mau perahunya akan tinggal tayo. Dan dalam perahu tersebut masing-masing kita mengisi barang-barang bawaan. Seseorang yang mengisi barang bawaan tersebut dengan sesuatu yang manfaat, beribadah, bekal yang cukup untuk mengarungi laut yang begitu luas, untuk menerjang ombak yang begitu dahsyat, maka tentunya seseorang butuh bekal. Maka jika naurung dalam Ramadan hana bekal sama sekali, tidak ada yang dia cari, tidak ada yang dia isi dalam kapal-kapal Ramadan tersebut. Saat Ramadan nanti berlalu, saat kapal ini berlayar, maka apa yang akan menjamin bahwa kita sampai ke penghujung sana? Makanan apa yang kita bisa makan di sana? Air apa yang bisa kita minum di sana, di dalam kapal Ramadan tersebut? Maka ikhwan yang dirahmati Allah, selagi kesempatan Allah berikan, walaupun waktunya tinggal menghitung beberapa hari, bahkan nyota hitung jam kadang cuman 60 sekian jam tu bulan Ramadan. Setelah itu tanya kamu rumpuk dengan Syawal. Kiban sebaiknya sikap kita, sekalipun di penghujung Ramadan, usahakan ibadah tanya tingkatkan, kualitas takwa tingkatkan. Baik sampai Ramadan hanya menjadi sama lagi bulan-bulan yang lain. Baik sampai Ramadan yang sudah dispesialkan oleh Allah ternyata tidak bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik sampai Ramadan yang kagak pegat khusus ke umat Muhammad sebagai pengampunan dosa, sebagai peglih daripada segala kemaksiatan, justru berlalu begitu saja tanpa ada yang bisa kita petik hikmahnya. Orang syaitan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin tayo sadar selamanya dosa-dosa tayo kali tak. Mungkin tayo sadar bahawa kejahatan-kejahatan yang tak pegot cukup le. Tapi tanya bersadar cik bahawa di akhir-akhir seperti ini bisa jadi final kita untuk menentukan surga neraka. Udeknya lagi main bola pak. Tira orang main bolanya penentuan kan ba awal minit, tapi ba akhir minit. Kan ba awal Ramadan berasa siapa yang duluan ke masjid, tapi siapa yang mampu bertahan sampai akhir Ramadan. Kalau di awal Ramadan Bandung itu jauh masjid, di kampung-kampung dah kalian. Salat tarawihnya full, bahkan payah tak pegah bak panitia masjid tolong masjidnya dibesarkan. Bahkan karena hansip han muat karena begitu antusias masyarakat untuk datang ke masjid. Tapi siapa yang bertahan sampai akhir? Mungkin hanya segelintir umat-umat Nabi yang betul-betul keimanannya kuat. Siapa yang bertahan sampai akhir? Mungkin itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai orang yang akan menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju syurga. Jadi konso yang paling kuat ba'awai. Tapi siapa yang mampu bertahan sampai akhir? Maka di titik terakhirnya orang syiklun, ada jid ibadah kita, puasa kita jangan lagi bercampur baur dengan sesuatu perbuatan yang tidak disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang syiklun, ikhwan yang dirahmati Allah, mungkin demikian yang dapat luntuan sampaikan. Kiranya mohon maaf atas segala ucapan, perkataan yang mungkin menyinggung ataupun menyakiti hati orang drone. Maka mari sama-sama selepas ini beberapa hari lagi kita meningkatkan kualitas takwa dan ibadah kita kepada Allah dengan harapan talaqiyah Allah, semoga kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Seandainya pun tidak dijumpakan, semoga Ramadan ini menjadi amal yang tercatat dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian yang dapat luntuan sampaikan. Lebih kurang luntuan dak maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.